Hai Sobat Joni sekalian, bagaimana kabar kalian dan Joni hari ini? Semoga selalu sehat dan berurat ya. Kembali lagi bersama Semlehoi Channel yang akan selalu berusaha menemani serta mewarnai hari dan Joni kalian. Kali ini Semlehoi Channel akan menceritakan alur dari salah satu film Filipina yang berjudul Pamasahe. Film ini baru saja dirilis pada tahun 2022. Tentunya video ini tidak direkomendasikan untuk balita dan anak-anak ya, karena mengandung banyak sekali adegan-adegan vulgar dan silaturahmi kelamin. Tidak usah banyak basa-basi, langsung saja kenakan headsetmu, kunci pintumu, matikan lampu, and let's go. Mari nonton bersamaku. Cerita dimulai dari adanya cuplikan-cuplikan berita yang menunjukkan bagaimana keadaan kota Visayas setelah diterjang bencana angin topan. Scene kemudian berpindah di sebuah pelabuhan kota Visayas dengan banyaknya orang-orang yang sedang mengantri untuk menaiki kapal. Kemudian terlihat satu wanita cantik bernama Lynette menggendong bayinya yang sedang tertidur di pelabuhan tersebut. Lynette yang tidak memiliki uang untuk membeli tiket masuk kapal kemudian memanfaatkan keramaian serta mobil yang akan masuk ke dalam kapal untuk menyelinap ke dalam kapal. Lynette berhasil masuk ke dalam kapal, namun salah satu penumpang yang antri mengetahui hal tersebut dan mengadukannya kepada petugas. Penumpang pun ikut protes, kesal dan merasa dicurangi karena mereka sudah antri berjam-jam. Kapal pun berangkat. Lynette yang telah berhasil masuk ke dalam kapal mencari tempat beristirahat di balik kamar yang telah disediakan oleh pihak kapal. Sesaat setelah Lynette mendapatkan tempat untuk beristirahat, muncullah dua awak kapal, yaitu Sopo dan Jarwo yang sedang mengecek ulang tiket kepada penumpang-penumpang. Sopo dan Jarwo pun akhirnya sampai ke tempat di mana Lynette berada. Jarwo pun dapat mengenali Lynette dari penampilannya dan mengatakan kepada Sopo bahwa sepertinya wanita ini yang telah menyelinap masuk ke dalam kapal. Tak pakai banyak bacot, Sopo pun menanyakan tiket kepada Lynette yang kemudian hanya dijawab Lynette dengan tatapan cemas. Scene pun terpotong dan berlanjut di mana Lynette sudah sampai di pelabuhan seberang dan keluar dari kapal. Lynette kemudian bertanya kepada buruh di pelabuhan tersebut mengenai terminal bus yang dapat membawanya ke kota Nueva Segovia. Buruh tersebut pun mengatakan bahwa terminal tersebut jauh dan perlu untuk menyewa taksi agar dapat sampai ke sana. Namun, Lynette yang tidak memiliki uang meminta belas kasihan kepada si buruh untuk memberikannya sedikit uang. Lynette bercerita bahwa dia berasal dari kota Visayas dan ingin pergi ke Nueva Segovia mencari suaminya karena tempat tinggalnya tersapu angin topan. Tetapi buruh tersebut tidak memiliki uang untuk dapat membantu Lynette. Singkat cerita, Lynette mendapatkan bantuan dari seorang ibu-ibu karena telah membantu mengembalikan dompet ibu tersebut yang terjatuh. Sehingga ibu tersebut memberinya tumpangan naik taksi agar dapat sampai ke terminal bus. Ibu tersebut bahkan memberikannya sedikit uang kepada Lynette sesampainya dia di terminal bus sebagai ucapan terima kasih karena kebaikannya. Setelah Lynette duduk, bayinya pun menangis karena haus. Tak pikir lama, Lynette pun membuka sedikit bajunya dan mengeluarkan jeruk balinya untuk dapat menyusui bayinya. Dua orang preman pun yang baru masuk ke dalam bis dan duduk di sebelah Lynette
melihat pemandangan Jeruk Bali yang indah tersebut. Karena paras Lynette yang cantik, kedua preman tersebut menggoda Lynette dan mengatakan mereka akan antri setelah bayinya supaya dapat merasakan nikmat jeruk Bali milik Lynette. Hehehe. Mimin juga antri kalau yang ini ya. Seorang pria berjaket ya, kita sebut saja Romeo pun masuk ke dalam bis dengan pistol yang ada di pinggangnya. Romeo pun melihat kedua preman tersebut yang sedang menggoda Lynette. Tanpa pikir panjang, Romeo pun segera mengusir mereka. Kedua preman tersebut ketakutan dan segera turun dari bis. Konduktor bis tersebut naik dan meminta penumpang untuk menyiapkan ongkos karena bis akan segera berangkat. Lynette yang menyadari dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar ongkos bus, kemudian meminta bantuan kepada Romeo yang dikira Lynette seorang polisi untuk membantu dirinya. Romeo pun mengatakan bahwa dirinya bukan polisi. Dia hanya berlagak untuk menakuti preman-preman tersebut dan menyetujui permintaan Lynette. Romeo pun membayar ongkos bus Lynette kepada kondektur yang sedang berjaga. Romeo dan Lynette pun berkenalan. Lynette juga menceritakan alasan dia menuju Nueva Segovia, yaitu untuk mencari suaminya. Karena perjalanan menuju Nueva Segovia yang membutuhkan waktu sekitar 4 jam, Romeo pun menawarkan Lynette untuk bercerita mengenai kehidupannya. Dan alasan mengapa suami Lynette berada di kota Nueva Segovia sedangkan Lynette berada di kota Visayas. Lynette menyetujui hal tersebut dengan syarat agar Romeo tidak menghakiminya karena Lynette sudah banyak menjadi omongan tetangga. Wah, memang cocok tetangga ini tidak ada habisnya. Lynette mulai menceritakan bahwa dirinya dan kakaknya sudah menjadi anak yatim sejak umur 5 tahun karena bapak mereka meninggal tertabrak oleh truk. Ibu Lynette pun mengalami syok berat karena kejadian tersebut yang membuatnya terkena sakit mental dan tidak dapat mengurus dirinya. Dengan keadaan tersebut, ibunya pun dengan sangat terpaksa tidak memiliki kemampuan untuk mengurus Lynette dan kakaknya. Pada akhirnya, ibu Lynette pun bunuh diri dengan bergantung dirinya sendiri. Semenjak saat itu, Lynette dan kakaknya diasuh oleh kerabatnya, yaitu paman dan bibinya. Suatu ketika, bibi Lynette dan kakaknya berjalan-jalan ke taman. Namun ternyata kerabat tersebut menjual kakak Lynette kepada seseorang. Lynette pun kembali ke rumah bersama bibinya dan mengira bahwa kakaknya hilang dan tidak kembali karena tidak pernah pulang. Hingga dirinya beranjak dewasa. Lynette menceritakan bahwa dia merasa ketakutan tinggal bersama kerabatnya karena bibinya sering membuli Lynette. Lynette mengatakan bahwa dirinya pertama kali diperkaos oleh pamannya ketika dia berumur 16 tahun karena sering ditinggal oleh bibinya. Pamannya yang pada saat itu melihat tubuh seksi Lynette yang memakai daster dan tidak memakai armor kebanggaan, sehingga jeruk Bali Lynette terbentuk dengan jelas. Tidak dapat menahan nafsu bejat dan kemauan si Johnny-nya untuk memperkaosnya. Bibi Lynette pun tidak pernah percaya dengan cerita Lynette dan menyebutnya pembohong sambil terus memukulinya. Lynette pun dikirim kerabatnya ke kota Quezon untuk bekerja menjadi waitress di restoran kecil mereka. Lynette kemudian harus berhenti kuliah dan dibantu oleh sepupu kerabatnya untuk mengambil kursus memijat. Lynette pun bercerita bahwa selama dia 4 tahun bekerja di kota Quezon, Lynette dikabari oleh kerabatnya bahwa kakaknya, kita sebut saja Nobita, pulang kembali ke rumah. Nobita pun pergi menemui Lynette di kota Quezon setelah mendapatkan alamat Lynette dari kerabatnya. Lynette pun terharu dan memeluk kakaknya si Nobita.
Nobita pun mengajak Lynette untuk tinggal bersamanya dan istrinya Nobita, yaitu Shizuka. Mereka telah menikah selama 2 tahun dan belum memiliki anak. Shizuka merupakan wanita yang cantik dan memiliki bodi yang aduhai. Shizuka bekerja di Jepang. Mereka menerima Lynette dengan sangat baik. Bahkan Shizuka mengajari Lynette cara berdandan. Bahkan Lynette pun di sana belajar mengenai pengencerotan karena sering mendengar desah-desahan kenikmatan Shizuka di kamar sebelah yang sedang melakukan praktek reproduksi bersama Nobita. Lynette pun sering mengintip adegan kakaknya dan melihat Nobita serta Shizuka melakukan cocok tanam dengan berbagai gaya. Lynette pun hanya dapat menggigit jari dan menggosokkan deodoran ke kue apemnya sendiri melihat adegan-adegan yang sangat panas tersebut. Romeo pun bertanya siapa suami dan bapak dari anak Lynette tersebut. Lynette pun mengatakan bahwa bapak dari anaknya ialah Nobita, kakaknya sendiri. Karena kontrak kerja Shizuka yang diperpanjang di Jepang dan menyebabkan Shizuka tidak pulang dalam waktu lama, Lynette pun mulai tergoda untuk melakukan pengencerotan bersama kakaknya sendiri, yaitu Nobita. Mereka pun sering melakukannya selama Shizuka tidak ada di rumah. Mereka bercocok tanam di kamar, dapur, bahkan di tempat umum, hingga akhirnya Lynette pun hamil. Akhirnya Lynette pun dipulangkan ke Visayas untuk melahirkan di sana, agar Shizuka tidak mengetahui hal tersebut. Namun, seiring waktu berjalan, Shizuka mengetahuinya dan rumor tersebut menjadi bahan omongan tetangga. Romeo pun kemudian bertanya mengenai nama bayi Lynette. Romeo pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelaut yang single dan siap untuk menikah. Pekerjaan Romeo seorang pelaut, Lynette pun menceritakan kisah kelamnya menaiki kapal yang baru saja terjadi. Lynette mengatakan bahwa dirinya dijadikan bahan pengencerotan awak kapal karena tidak memiliki tiket. Kejadian tersebut bermula ketika Sopo dan Jarwo kembali membawa Lynette ke kepala keamanan kapal dan menceritakan masalah Lynette yang tidak memiliki tiket. Melihat paras Lynette yang cantik dan tubuhnya yang seksi, kepala keamanan pun merencanakan niat bejatnya dengan Sopo dan Jarwo. Sopo dan Jarwo pun kemudian mengambil bayi Lynette dan meninggalkan Lynette bersama kepala keamanan. Kepala keamanan pun akhirnya dengan baju yang sudah dilepas memaksa Lynette untuk memasukkan joninya ke mulut Lynette dan memuaskannya. Tidak sampai di situ, setelah keamanan selesai, Sopo dan Jarwo membawa Lynette ke ruangan kosong. Lynette kemudian dipaksa untuk melakukan pengencerotan secara bergilir sobat. Sopo dan Jarwo pun bergantian memuaskan nafsu bejat mereka kepada Lynette. Setelah itu, Lynette pun dibawa ke kantin kapal dan dibelikan makanan oleh Sopo dan Jarwo. Mereka mengancam Lynette untuk merahasiakan perbuatan bejat mereka. Lynette pun kembali mencari bilik kamar yang kosong untuk beristirahat. Lynette mendapat kasur kosong di depan nenek tua yang merupakan tukang pijat. Melihat nenek tua tersebut yang sedang sakit punggung, Lynette pun menawarkan dirinya untuk memijat nenek tersebut. Setelah selesai, Lynette menyarankan nenek tersebut untuk selalu mengolesi minyak urut di punggungnya. Nenek tersebut pun membuka kain kantongnya. Lynette melihat bahwa selain minyak urut yang dibawa, terdapat 3 ramuan lain misterius. Lynette pun menanyakan apa fungsi ramuan-ramuan tersebut. Nenek tersebut menceritakan bahwa ramuan tersebut ialah racun yang sangat mematikan, terdapat pada ramuan yang dapat membutakan mata jika dites-teskan di matanya. Terdapat juga ramuan yang jika diminum dapat menyebabkan tenggorokan terasa terbakar, diare, dan akan mati dalam 3 hingga 5 jam. Ramuan terakhir yang paling berbahaya adalah langsung membunuh siapa saja yang menelannya. Scene pun berganti ke Sopo Jarwo di sebuah ruangan kosong yang sedang bercocok tanam dengan wanita bayaran karena kapal sedang transit.
Sopo dan Jarwo kembali mendatangi Lynette dan memaksa Lynette untuk ikut bersama menemui kapten kapal. Kapten kapal yang mirip seperti Giant di serial Doraemon meminta Lynette untuk memuaskan nafsu bejat dan Johnny-nya karena Lynette tidak memiliki tiket. Kapten Giant pun mulai melepas baju Lynette dan meraba jeruk balinya. Scene kembali ke kapal, di mana Lynette kembali ke tempat nenek dengan menangis terseduh-seduh dan meminta bantuan nenek untuk meminjamkan ramuan tersebut. Nenek tersebut yang iba kepada Lynette pun meminjamkan ramuan mematikan tersebut kepada Lynette. Lynette menuju kantin, tempat di mana Sopo Jarwo, kepala keamanan, dan wanita-wanita bayaran sedang menikmati minuman keras nutrisari anggur merah. Lynette pun mengatakan jika dirinya ingin mengambilkan minuman untuk Kapten Giant. Kepala keamanan menyuruh Lynette untuk mengambilkan minuman sekalian karena nutrisari anggurnya sudah habis. Lynette pun mencampur semua minuman tersebut dengan ramuan racun, termasuk minuman Kapten Giant, dan mengantarkannya ke ruangan kapten. Kapten Giant yang kembali ke ruangan kemudi setelah meminum minuman tersebut, kemudian merasakan gejala aneh seperti pusing, tangan mati rasa, dan kesulitan untuk bernafas. Kapten Giant kemudian meminta Suneo untuk mengambil alih kemudi karena dia ingin menghirup udara segar di luar kapal. Lynette mengucapkan salam perpisahan kepada nenek dan keluar dari kapal. Ketika Lynette menuruni tangga, polisi dan petugas kesehatan berlarian menaiki kapal karena awak kapal dan Kapten Giant telah ditemukan tewas di kapal tersebut. Singkat cerita, bis yang dinaiki Lynette dan Romeo tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Nuevo Segovia karena hujan deras dan banjir yang melanda di kota Candava. Sehingga para penumpang terpaksa harus menginap di hotel terdekat yang sudah disediakan pihak bus dan melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Di hotel tersebut, Romeo membelikan Lynette makanan enak dan handphone bekas untuk berkomunikasi. Lynette pun sangat berterima kasih dan tidak dapat membalas apa-apa. Romeo pun mengatakan bahwa Lynette bisa menemaninya di kamar jika dia memang sangat ingin berterima kasih. Lynette pun mengikuti Romeo ke kamar. Romeo pun menyuruh Lynette untuk mandi dan membersihkan diri. Melihat tubuh Lynette yang sedikit terlihat karena kain yang transparan, nafsu Romeo dan Johnny-nya pun terpacu dan membuat Romeo mendatangi Lynette di kamar mandi. Lynette pun terdiam melihat kedatangan Romeo. Keduanya pun langsung melakukan adegan pengencrotan di kamar mandi di bawah siraman shower. Romeo dan Lynette kemudian berada di ruang makan. Romeo meminta maaf kepada Lynette dan mengatakan bahwa dirinya terbawa suasana. Namun Lynette menyadari ketika di bus, Romeo sering mencuri pandang kepada jeruk balinya. Setelah Lynette tertidur, Romeo diam-diam menerima telepon dari seorang yang ternyata ia adalah istrinya. Romeo pun menceritakan keadaannya jika dia sedang menginap di hotel karena bis tidak dapat melanjutkan perjalanan karena hujan. Bayi Lynette menangis karena dia buang air besar. Romeo pun mengambil popok yang ada di tas Lynette untuk mengganti popok bayi tersebut. Romeo terkejut karena bayi tersebut memiliki Johnny, yang berarti dia adalah laki-laki, bukan wanita seperti yang diceritakan Lynette. Keesokan paginya, Lynette dibangunkan oleh petugas hotel karena bisnya akan berangkat. Lynette pun melihat Romeo sudah tidak ada di kamar, sehingga Lynette melanjutkan perjalanan sendirian tanpa Romeo di bis tersebut. Scene berpindah ke dalam rumah Romeo, di mana Romeo sedang sarapan dengan istri dan kedua anaknya. Istrinya kemudian menyalakan televisi. Terdapat berita yang menyiarkan bahwa seorang wanita ditangkap di Nueva Segovia karena dilaporkan sudah tidak waras dan mengganggu ketenangan kakak dan iparnya. Penelusuran polisi menyatakan bahwa wanita tersebut yang ternyata adalah Lynette tertangkap CCTV dengan Romeo dan berencana untuk menjual bayi milik pasangan Mario dan Lolita yang dicuri dari rumah sakit di kota Capiz ketika evakuasi banjir
karena serangan angin topan. Berdasarkan wawancara polisi, Lynette depresi karena bayinya yang meninggal dan nekat mencuri bayi di rumah sakit tersebut. Romeo dan istrinya yang kaget pun menyuruh anak mereka untuk pergi ke kamar. Istri Romeo mengecek ponsel milik Romeo dan mendapati percakapan pesan Lynette dan Romeo yang telah dimanipulasi Lynette ketika Romeo pergi diam-diam menerima telepon. Istri Romeo pun marah dan tidak terima karena berbohong kepadanya. Diperlihatkan juga scene wawancara Lynette bersama polisi, di mana dia menjebak Romeo dan mengatakan bahwa Romeo ialah dalang dari semuanya, di mana Lynette menerima ramuan beracun dari Romeo dan menaburkan ke minuman awak kapal. Ramuan tersebut juga sudah berpindah tangan ke dalam tas Romeo di pagi hari ketika Romeo masih tertidur. Beberapa polisi pun mendatangi kediaman Romeo dan menangkap Romeo dengan barang bukti ramuan yang ditemukan di tasnya. Di akhir scene terlihat Romeo yang telah diborgol mencoba untuk kabur dan berakhir dengan ditembak oleh polisi tersebut. Oke Sobat Joni, itulah rekapan dari film Filipina yang berjudul Pamasahe. Gimana nih para Sobat Joni? Tertarik untuk menonton koleksi film lainnya? Tertarik karena ceritanya atau karena adegan pengencrotannya nih? Hehehe. Oke, mungkin sampai sini aja ya. Semelehoy Channel dapat menemani Sobat Joni sekalian. Tonjok tombol like jika kalian suka video ini. Tinggalkan komentar jika kalian ada saran film yang perlu diceritakan oleh Mimin. Jangan lupa subscribe, share video ini. Saatnya lepas headsetmu, nyalakan lampumu, buka pintumu, dan sampai jumpa kembali di video alur film lainnya. Salam Joni.